Tabe selamat lingkungan lampai, salam sujud kanan lempang, Om Swastiastu. Teman-teman semuanya, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Trisnawati, NIM 2100020, Prodi Pendidikan Agama Hindu, kelas A, Fakultas Dharma Acarya. Baik, pada kesempatan pagi ini saya akan mengkaji tentang orientasi dan ruang lingkup kerja bimbingan konseling. Yang selanjutnya, orientasi dan ruang lingkup kerja. Di sini maksudnya sejauh mana kajian dalam bimbingan konseling itu bekerja, baik itu di sekolah maupun di luar sekolah. Selanjutnya kita masuk ke bagian A, orientasi bimbingan dan konseling. Yang pertama, orientasi perorangan. Diselenggarakan untuk pelayan BK dan diarahkan bagi peningkatan perwujudan diri konseli sebagai pusat layanan. Secara khusus, maksud dari orientasi perorangan di sini, bidiknya seseorang konseli itu sanggup mengalami peningkatan pengarahan dan proses bimbingan dan konseling di sekolahnya, baik dari sisi perkembangan ataupun pencapaian hal. Ini ada hubungannya dengan berbagai layanan yang ada dalam bimbingan konseling, misalnya pribadi, sosial, belajar, dan karir tersendiri. Lanjut, orientasi yang kedua, bagian B. Setiap konseli harus diterima sebagai individu dan harus ditangani secara individual. Maksud di sini, konseli yang datang pada guru BK atau konselor dianggap bukan orang yang bermasalah, tetapi seseorang yang sedang dalam masalah, dan kita sebagai guru BK atau konselor membantu menyelesaikan permasalahan konseli tersebut. Orientasi yang selanjutnya, bagian C. Setiap konseli harus diterima sebagai individu dan harus ditangani secara individual. Di sini maksudnya konseli yang datang pada guru BK atau konselor dianggap yang bukan bermasalah, tetapi seseorang yang sedang dalam masalah, dan kita sebagai guru BK atau konselor membantu menyelesaikan masalah konseli tersebut. Selanjutnya, orientasi yang ke bagian D. Konselor memahami minat, kemampuan, dan perasaan konseli serta memahami serta menyesuaikan program sesuai kebutuhan konseli setempat mungkin. Setelah seorang guru BK atau konselor itu mampu menerima konseli dengan keadaan yang bermasalah yang dialami, konselor memiliki keterampilan konseling dalam hal ini. Dia mampu memahami minat, perasaan, dan masalah yang dialami oleh konseli, sehingga memudahkan dia untuk masuk ke dalam dunia konseli dalam membantu menyelesaikan permasalahannya. Orientasi yang kedua adalah orientasi perkembangan yang pertama. 2. Orientasi perkembangan. Yang bagian A, penekanan pada pentingnya peranan perkembangan yang terjadi pada diri yang hendaknya diterjadikan pada individu. Jadi
Di sini dalam proses bimbingan atau konseling, seorang guru BK atau konselor berorientasi pada perkembangan yang terjadi pada konselingnya. Perkembangan dari sisi belajarnya, pemecahan permasalahan yang dialami konseling. Poin yang selanjutnya, bagian B, bimbingan dan konseling memusatkan perhatiannya pada keseluruhan proses perkembangan yang terjadi pada konseling. Dalam proses bimbingan konseling, seorang guru BK tetap mendampingi bimbingan dan konseling di lapangan sebagai usaha tindak lanjut. Tindak lanjut di sini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana terlaksananya hasil dari bimbingan dan konseling tersebut antara konseli dan konselor di sekolah. Orientasi yang ketiga, orientasi permasalahan. A. Orientasi permasalahan bersangkut paut dengan fungsi pemecahan, pengetesan, pemahaman, dan pemeliharaan. Maksudnya di sini masalah yang terjadi pada konseli itu dibuat seperti apa, bisa jadi dicegah. Mencegah maksudnya tidak terjadi lagi hal-hal yang terjadi pada konseli tersebut atau konseli yang lainnya. Selanjutnya kita masuk ke bagian ruang lingkup pelayanan BK. Yang pertama, pelayanan BK di sekolah. Maksudnya gimana dalam sekolah itu pelaksanaan bimbingan konseling seperti apa. Pelaksanaan itu berkolerasi dengan yang lain. Misalkan bidang kurikulum dan pelaksanaan bimbingan dan konseling. Lanjut kita masuk ke bagian A, keterkaitan bidang layanan BK dan bidang lain. Yang pertama, bidang kurikulum dan bidang pengajaran, ya, dan yang kedua bidang administrasi dan atau kepemimpinan. Yang ketiga, bidang kesiswaan. Selanjutnya kita masuk ke bagian B, tanggung jawab konselor di sekolah. Yang pertama, tanggung jawab konselor pada siswa. Yang kedua, tanggung jawab kepada orang tua. Dan yang ketiga, tanggung jawab kepada sejawat. Yang keempat, tanggung jawab sekolah dan masyarakat. Yang kelima, tanggung jawab diri sendiri. Dan yang keenam, tanggung jawab profesi. Baik, untuk pelayanan BK yang selanjutnya, bagian 2, pelayanan BK di luar sekolah. Di sini ada 2 bagian, yaitu yang pertama bimbingan konseling keluarga, dan yang kedua bimbingan dan konseling dalam lingkungan lebih luas warga masyarakat di lingkungan perusahaan, industri, kantor, dan lembaga lainnya. Di dalam konseling keluarga di sini wujudnya kunjungan guru BK terkait permasalahan konseli dalam lingkup keluarganya,
melibatkan asesmen dari orang tuanya, mencari data masalah tersebut dalam lingkup rumah tangganya. Yang kedua, dalam melayanan informasi karir dalam wujud pelaksanaan bimbingan itu berpolerasi, misalkan dengan perusahaan ini, industri ini, kantor dan lembaga lainnya. Juga dalam pelaksanaan bimbingan atau konseling, misalkan pada perkebutuhan khusus, inklusi, terus tunarunggu, itu dalam perlakuannya seorang guru BK hanya sebatas melakukan asesmen atau perlakuan pada yang ringan saja. Selanjutnya, dialih tangankan kasus tersebut. Alih tangan kasus di sini bisa kita lihat dari kebutuhan khusus yang dialami, misalkan kasus tersebut ringan diambil sendiri oleh guru BK. Kalau kategori sedang atau berat itu bisa ke misalnya ke psikologi atau psikiater, atau bisa juga ke rumah sakit, misalkan pada klinik kejiwaan, rumah sakit yang ada atau melayani pelayanan tersebut. Biasanya ada dokter kejiwaannya yang spesialis. Dari presentasi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dalam penyampaian materi. Saya akhiri dengan Brahma Santi. Om Santi 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 Om Saya.